Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Ipar adalah maut. Bab 10. Kenalan lama, kenikmatan baru. Mas, aku ke temanku dulu ya, izinnya padaku. Aku menjawabnya hanya dengan anggukan kepala saja. Nia gegas melangkah meninggalkanku. Kenapa bisa seperti ini? Berharap bisa bertemu dengan Santi, malah Nia orang yang kutemui di kafe ini. Aku mengacak rambutku asal, merasa kesal dengan diri sendiri. Jika tahu akan bertemu dengan Nia, aku tak akan datang ke kafe ini. Segera aku bangkit berdiri, memutuskan untuk pulang ke rumah. Saat baru saja melangkah, suara seseorang berteriak memanggil namaku. Mas Bram. Suara seseorang yang suaranya amat ku kenali, aku memutar tubuh. Ternyata benar dugaanku. Dia adalah Santi, seseorang yang sejak tadi aku tunggu kedatangannya. Mas, mau kemana? Gadis itu bertanya kemudian melangkah mendekatiku. Enggak kemana-mana, jawabku gugup. Aku kira, Mas mau pulang, ucapnya dengan ramah. Enggak kok, jawabku sembari menggaruk kepala yang tak gatal. Akhirnya rencana pulang tadi kuurungkan saat Santi telah datang, lalu aku kembali duduk setelah ia mengajakku untuk mengobrol. Wanita berlesung pipi itu terlihat begitu cantik dengan perpaduan gamis berwarna marun dan hijab berwarna hitam. Gimana kabar ibumu, Mas? Kebetulan banget kita ketemu lagi di sini, tanyanya memulai obrolan. Alhamdulillah, ibu sehat kok, jawabku yang tak pernah lepas untuk menatap wajahnya. Bukan kebetulan, tapi memang aku sengaja datang ke kafe ini untuk bisa bertemu dengannya lagi, kataku dalam hati. Syukur kalau begitu, udah lama banget aku enggak pernah ketemu beliau, ucapnya. Iya, sekarang ibu jarang kemana-mana, San, jawabku. Oh, ucapnya lagi. Ia terlihat telinga-telinguk seperti mencari seseorang, aku jadi ikut melihat kanan-kiri, penasaran apa yang sedang dicari olehnya. Cari siapa San? Tanyaku kemudian. Kok, kamu sendirian Mas? Mana istrimu? Aku menelan saliva untuk membasahi kerongkongan yang tiba-tiba terasa kering. Kami udah lama pisah, San, jawabku lirih. Maaf Mas. Aku enggak tahu, timpal Santi dengan wajah bersalah. Tak apa. Oh iya, kamu sendiri gimana? Apa sekarang udah nikah? Aku balik bertanya. Aku belum Mas, jawabnya seraya tersenyum malu-malu. Entah mengapa aku merasa sangat senang saat mendengar ternyata Santi masih sendiri, ada secercah harapan untuk aku merajut asa bersamanya. Mas, kamu kenapa malah senyum-senyum sendiri? Seketika pertanyaan Santi membuyarkan lamunanku. Enggak kenapa-napa kok, ucapku seraya tersenyum malu. Santi hanya menganggukkan kepalanya. Oh ya, ngomong-ngomong kamu lagi ngapain di sini, San? Tanyaku mengalihkan pembicaraan. Tadi siang aku habis interview karyawan baru, Mas. Mau balik rasanya males banget. Ini kafe milikmu? Iya Mas, hanya saja kafe ini aku kelola berdua bareng abangku, terangnya seraya tersenyum. Aku semakin merasa kagum terhadap Santi, bukan hanya cantik ternyata dia juga sangat pandai dalam berbisnis. Pandanganku tak bisa beralih dari gadis berwajah oval yang ada di depanku ini, padahal aku sudah mencoba untuk mengalihkan pandanganku, tapi tetap saja mata ini ingin terus menatap wajahnya. Apa boleh aku minta nomor ponselmu? Tanyaku, entah dari mana aku mendapatkan keberanian untuk menanyakan hal itu padanya. Boleh Mas. Santi mengeluarkan ponsel yang berada di dalam tas miliknya, lalu menyebutkan satu persatu digit angka yang menjadi nomor ponselnya itu. Terima kasih, ya, ucapku dengan perasaan yang teramat senang. Sama-sama, Mas. Nanti aku simpan juga ya nomor Mas Bram, kalau misalkan Mas udah chat aku, ungkapnya kembali menyimpan ponsel miliknya. Kulihat jam di tangan menunjukkan pukul 5:30 sore, aku kemudian pamit pada Santi untuk pulang ke rumah. Setelah membersihkan diri, aku merebahkan tubuh di atas ranjang memandangi langit-langit kamar malam ini, semenjak bertemu lagi dengan Santi, bayangan dirinya tak pernah lepas dari ingatanku. Kuambil ponsel yang berada di sebelah bantal, mencoba mencari kontak bernama Santi, lalu memandangi nomornya ada sedikit rasa ragu untuk menghubunginya malam ini.
Aku membuka aplikasi hijau bergambar gagang telepon, mencoba mengetik salam yang akan kukirim pada pemilik nomor tersebut. Setelah itu dengan cepat kutekan tombol send, mengirim pesan salam yang sudah kuketik tadi. Terkirim, centang 2 berwarna abu-abu. Ah, Santi, kenapa baru sekarang aku bisa merasakan perasaan seperti ini padanya? Kenapa tidak dari dulu saat ibuku memperkenalkan kami? Ting! Satu pesan masuk ke ponsel, kulihat nama Santi, akhirnya ia membalas juga pesanku. Waalaikumsalam, balasnya. Aku tersenyum saat menerima pesan balasan dari Santi. Kenapa aku seperti orang yang sedang jatuh cinta? Baru dibalas pesannya saja sudah berbunga-bunga seperti ini. Lagi apa, San? Aku ganggu enggak? Tanyaku berbasa-basi dalam pesan itu. Centang 2 abu-abu langsung berubah menjadi warna biru. Kemudian Santi mengetik. Lagi santai aja, Mas. Enggak kok, biasa aja, balasnya diiringi emotikon senyum. Aku kembali tersenyum setelah membaca pesan balasan dari Santi. Kemudian kubalas kembali pesannya, malam ini aku menghabiskan waktu istirahat berkirim pesan dengan Santi. Kami berdua membahas tentang apa saja dari masalah pekerjaan hingga hobi masing-masing. Sampai akhirnya kami sama-sama merasa mengantuk dan mengakhiri pesan itu. Sebulan berlalu, hubunganku dengan Santi terasa semakin dekat, walaupun dalam sebulan ini aku tak pernah datang menemuinya lagi, karena pekerjaan yang harus menuntutku kembali sering lembur, tapi kami cukup intens berkomunikasi lewat ponsel. Jika malam datang, kadang aku dan Santi menghabiskannya dengan telepon hingga video call. Segala hal dibahas, dari usaha, kerjaan hingga nyerempet ke masalah pribadi. Kadang sekali-sekali aku mengajaknya video call, mencoba merayu untuk mengubah obrolan menjadi percakapan yang lebih dalam dan nikmat. Walaupun awalnya malu-malu. Tapi akhirnya aku berhasil dalam video call tersebut membuat Santi mengerang merasakan nikmat dan indahnya surga dunia. Selain itu, aku juga beruntung bisa menyaksikan keindahan Santi. Tubuhnya bagus dan mulus, aksesorisnya pun masih indah dan masih original. Menurut pengakuannya, Santi baru pertama kalinya melakukan hal-hal seperti itu, dan hanya dengan aku. Tapi saat diajak untuk nikmat secara langsung, dia menolak dengan tegas. Sebenarnya tujuanku hanya ingin menguji saja, apakah Santi ini perempuan yang gampang diajak begitu saja atau tidak. Tapi ternyata dia punya prinsip tersendiri soal itu. Aku cukup mengerti hal itu dan masih bisa kuterima. Sore ini, aku berencana untuk tidak mengambil lembur, aku akan datang ke kafe Santi untuk menjemputnya. Sebelumnya aku telah mengajak Santi makan malam berdua di luar, ia pun menyetujuinya. Saat sudah sampai di parkiran kafe, tiba-tiba seseorang mengetuk pintu kaca mobilku. Nia? Aku mengernyitkan kening, kenapa dia tahu kalau aku ada di sini? Kubuka pintu mobil gegas turun, melihat ia berdiri di sebelah mobilku. Mas Bram, sapanya antusias saat aku turun dari mobil. Kenapa kamu di sini? Tanyaku heran. Ia membulatkan kedua matanya saat mendengar pertanyaanku. Loh, aku kan emang kerja di kafe ini mas, ini aku mau pulang, jawabnya. Astaga! Kenapa aku bisa sampai lupa kalau Nia bekerja di kafe ini, gerutuku dalam hati. Oh, jawabku sekenanya. Perasaan kecewa terhadap dirinya masih saja ada dalam diri ini. Bukan karena aku masih mencintainya, tapi untuk benar-benar menghapus rasa luka itu cukup sulit. Aku belum sepenuhnya bisa melupakan perbuatannya selama menjadi istriku. Seringnya ia membohongiku hanya demi laki-laki yang tak lain mantan kakak iparku, bahkan sampai berbuat seperti itu dengannya di rumahku sendiri. Membuat luka itu terasa semakin menganga. Sekarang setelah hubunganku dengan Nia berakhir, ia bersikap biasa saja. Seolah tak pernah menyakitiku sedikit pun. Kamu lagi apa di sini mas? Tanya Nia. Bukan urusanmu, ketusku. Kamu masih marah sama aku, mas? Tanyanya lagi. Memangnya kenapa? Bukannya menjawab pertanyaannya, aku malah balik bertanya. Mas, aku benar-benar minta maaf, aku nyesel. Aku mau kita balikan lagi, intanya mendekatiku. Sudahlah Nia. Aku sudah memaafkanmu, tapi untuk kita kembali seperti dulu lagi, aku enggak bisa, ucapku dengan tegas. Tapi kenapa mas? Tanyanya hendak meraih tanganku. Aku sedikit menjauhkan jarakku darinya. Mas, aku harus ngelakuin apa biar kita bisa balikan lagi?
Aku janji aku enggak akan seperti dulu lagi, tuturnya lagi. Sudahlah Nia. Kenapa kamu malah seperti ini? Bukankah aku sudah melepaskanmu, agar kamu bisa dengan bebas bertemu dengan Bang Angga kapan saja, tukasku penuh penekanan. Aku tidak pernah mencintainya, Mas, rajuknya. Mendengar kalimat yang diucapkan Nia, aku menoleh ke arahnya, perempuan yang memiliki bola mata coklat yang kini berdiri di hadapanku tampak menatapku dengan wajah penuh harap. Jika kamu memang tak pernah mencintainya, tapi, kenapa kamu bisa melakukan perbuatan seperti itu dengannya? Hah? Sindirku dengan tatapan tajam. Harus berapa kali aku bilang, aku saat itu hilaf Mas. Kilahnya. Ia meraih tanganku kembali. Shit. Hilaf kamu jadikan alasan, umpatku. Mas, aku mohon. Aku benar-benar masih sayang kamu, aku mau kita balikan lagi, ungkapnya. Mas Bram. Terdengar suara seseorang yang memanggil namaku, aku dan Nia menoleh bersamaan ke arah suara itu. Santi. Bu Santi. Aku dan Nia hampir bersamaan menyebut nama Santi. Segera kulepaskan tangan Nia setelah kutahu bahwa Santi yang tadi memanggil namaku. Nia, kamu belum pulang? Tanya Santi saat mendekat ke arah kami. Belum, Bu, jawab Nia tampak salah tingkah. Oh, ucap Santi singkat. San, ucapku menatap ke arahnya. Oh, iya, Mas. Kita mau jadi apa enggak? Tanya Santi memotong ucapanku. Jadi ayo, mau berangkat sekarang? Tanyaku sedikit kikuk. Bersambung.